Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Suatu kali Nabiullah Sulaiman alaihi salam lagi ceramah, kira-kira seperti saya lah saat ini. Tiba-tiba datang tamu tak diundang, langsung duduk. Belum selesai Nabi Sulaiman ceramah, tiba-tiba tamu tadi minta izin. Ya Rasulullah, saya minta izin dulu. Ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda, tidak bisa maju, tidak bisa diundur, harus on time. Nabi Sulaiman katakan, silakan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi Sulaiman tanya kepada seluruh jamaah, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu itu tadi siapa? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman lalu berkata, itulah tadi yang memisahkan dengan segala yang kau miliki di dunia. Itulah tadi yang memisahkan engkau dengan anak dan istrimu. Itulah tadi yang memisahkan antara tubuh dan rohmu. Itu tadi malaikat pencabut nyawa. Dia nampakkan dirinya. Dan tidak akan kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, dia angkat tangannya. Ya Rasulullah, itu malaikat pencabut nyawa. Ya. Tidak kembali sebelum diambil yang dia mau. Betul. Mati misalnya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, hati-hati kau anak muda. Barangkali kau dia mau itu. Paniklah anak muda ini. Ya Rasulullah, kalau begitu bawa saya sejauh-jauhnya. Bilang baik. Nabi Sulaiman perintah angin. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu, pandai memerintah angin, berbicara dengan binatang, bahkan menghidupkan binatang yang sudah mati. Itu dengan izin Allah. Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini, bawa di mana saja dia mau pergi. Baik, diterbangkanlah anak muda ini. Terbang kiri kanan, lurus. Dia pikir, saya sudah jauh ini. Angin, turunkan saya, sudah jauh, bikin kaget saja itu tadi. Baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, tiba-tiba itu tadi tamu yang ketemu di majelis, dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau. Kenapa saya tinggalkan majelis? Karena di sini takdirmu harus mati. Akhirnya meninggal anak muda di situ. Padahal faktanya dia tinggalkan majelis karena dia takut mati. Tapi hakikatnya dia datangi kematiannya. Mati bila sudah tiba ajalnya, Pak. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Nih di depan saya ini. Ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Pak dokter, pangkat AKBP terakhir mati juga, Pak. Jenderal mati juga. Ini Pak. Maka ketika tiba saatnya, tidak ada lagi pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Saya kasih ilustrasi sederhana, Pak. Saya merantau ke Medan. Ternyata di Medan tidak nyaman. Apa saya punya pilihan, Pak? Apa saya kira-kira ada pilihan kalau saya ke Medan ini tidak nyaman? Ada pilihan lain? Ada. Apa? Saya pulang kampung ke Sulawesi. Iya kan? Ada orang Jawa datang merantau ke Padang. Ternyata di Padang juga dia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke kampungnya di Jawa. Ada polisi, tugas, tidak nyaman tempat tugasnya. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Pegawai negeri, pilkada, ternyata jadi tim sukses. Kalah yang dia dukung, yang tadinya kepala dinas,
tinggal menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Pensiun, tidak ada urusan dengan wali kota. Di dunia Bapak menderita, masih ada pilihan. Tapi begitu masuk di kubur, ada pilihan Pak. Ada pilihan. Masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh lagi kau keluar. Tidak nyaman di kubur, keluar dulu. Begitu saya keluar Pak, lari satu kampung. Ustadz Dasat jadi pocong. Maka kata Nabi, pada saat itu putuslah semua amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau puasa, tidak bisa lagi kau istighfar. Yang bisa menolongmu, kata Nabi, yang mengalir terus menerus, meskipun kau sudah jadi tulang belulang, tinggallah 3 perkara. Yang pertama kata Nabi adalah anak yang soleh dan soleha. Pak Jenderal, saya tanya, bisa ndak Bapak jadi jenderal ndak pernah sekolah polisi? Ndak mungkin. Pak Dokter, bisa Bapak jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Anggota DPR, bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Tidak mungkin. Bisa ndak seorang wali kota jadi wali kota tidak pernah ikut pilkada? Bukan pegawai negeri? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak Bapak Ibu soleh dan soleha tanpa kuliah di fakultas kedokteran? Bisa. Bisa ndak anak kita jadi soleh dan soleha tanpa pernah daftar akmil dan akpol? Bisa. Berarti Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih gampang dan lebih murah daripada menjadikan anak kita akpol, akmil, dokter, anggota DPR, wali kota. Nah sekarang lihat anak-anak kita sekarang Pak. Lihat anak-anak kita sekarang. Kalau Bapak mau tahu masa depannya di kubur, Pak Jenderal mau tahu masa depan di kubur, lihat anak Bapak sekarang. Kalau malam Jumat kita intip di kamarnya, dia lagi baca Yasin, harapan itu Pak. Bu Ibu, Bu, kalau ibu mati nanti siapa yang doakan? Suami, kawin lagi. Benar. Ada kawan saya pergi haji, bareng-bareng saya haji. Tiba-tiba meninggal mendadak istrinya. Nangis dia sejadi-jadinya. Seumur-umur saya barusan saya lihat suami menangis meninggal istrinya seperti Bapak ini. Biasanya kan menangis sedikit saja air matanya keluar. Ini sampai keluar kata-katanya, ya Ustaz, rasa-rasanya tidak bisa lagi aku melanjutkan hidupku. Separuh jiwaku sudah lenyap Ustaz. Ini saya bisa seperti ini karena bantuan istri saya Ustaz. Dalam hati juga, wah hebat ini. Bu, kalau ada seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenangnya, kata Nabi, itu ciri-ciri penghuni sorga itu istri. Ketika ibu-ibu nanti lebih dulu wafat, dan suami berduka terus, kenapa ini istriku meninggal ya Allah, meskipun dia tukang ngomel, aku merindukannya, dia baik sekali ya Allah. Itu ibu dirindukan sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Ciri-ciri itu Bu. Ini kawan saya meninggal, duka terus dia, nangis terus, hebat betul. Tapi selang beberapa saat, belum lagi setengah tahun Pak, saya pergi jogging di Karebosi, lapangan Karebosi Makassar. Saya ketemu ini Bapak, lagi jogging juga. Di sampingnya ada perempuan, putih, masih muda, panjang rambutnya, tidak pakai jilbab. Saya senggol lah dia, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang yang baru Ustaz. Ayo, begitu kita meninggal, yang kita harapkan doa dari anak kita. Minimal selesai sholat, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Bahagia orang tua itu Pak. Bapak punya anak 4, begitu pensiun anak musyawarah. Kakaknya berkata, adik-adik sekalian, mulai tahun ini Bapak sudah pensiun.
Kita tidak mau bapak bekerja lagi cari nafkah, membanting harga dirinya. Sudahlah, kita ini 4 anaknya sudah disekolahkan, sudah dididik dengan sebaik-baiknya. Mulai bulan ini 1 anak 1,5 juta untuk bapak. Bapak dapat gaji pensiunan 7 juta dari anak, kalah gaji pensiunan jenderal. Allahu Akbar. Dan itu halal. Ayo. Tapi yang sayang kita lihat Pak, kita sudah pensiun, anak masih merongrong. Kita sudah tua, anak juga masih minta sama kita. Itu di dunia, gimana lagi di akhirat kelak. Maka keliru orang tua sekarang mendidik anaknya. Orientasinya selalu dunia. Dia tidak ingatkan anaknya. Contohlah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika usia senja dia panggil anak-anaknya, "Nak, ma ta'buduna min ba'di." Nah, nanti kalau saya mati apa kau sembah, Nak? Tapi kita sekarang begitu kita sudah mulai tua, "Nak, ma ta'kuluna min ba'di." Nanti kalau saya mati apa kau makan, Nak? Saudaraku, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah, pelihara anak-anak kita. Alangkah bahagianya kita sudah dikubur, anak kita setiap 5 waktu dalam sujudnya selalu terucap, "Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Begitu dia dapat rezeki ketika bapaknya sudah wafat, dia ingat bapaknya, ayo sedekahkan untuk bapak. Bapak saya Pak bahasa Indonesia tidak lancar. Seingat bapak saya dia bilang, seumur saya menjadi suami istri dengan ibumu tidak pernah kubonceng itu ibumu. Tidak pernah yang namanya jalan-jalan bareng Pak. Tidak ada itu. Tapi alhamdulillah, saya tidak pernah melupakan bapak saya dalam sujudku setiap sholat. Almarhum, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya selalu yakin bapak saya sejahtera di kuburnya. Saya tidak kaya, tapi alhamdulillah sudah kubuatkan masjid yang paling cantik di kampung saya. Dalam proses lagi sekarang, lagi proses penimbunan, saya bikinkan lagi ibuku masjid. Yang masjid ini jauh lebih mewah nantinya daripada rumah yang kutinggali. Untuk ibu, apa bapak tidak menginginkan anak seperti itu? Dan menjadikan anak seperti itu tidak perlu biaya mahal Pak. Lebih mahal jadikan anak kita jenderal. Kadangkala harus nyogok, kadangkala harus korban perasaan, pergi cari muka. Iya Pak, siapa yang penting anak saya lulus. Tapi jadikan anakmu ke masjid, tidak perlu kau korban perasaan. Heran kita, anak kita ulang tahun kita bawa ke Jakarta. Anak kita ulang tahun kita bawa ke Singapura, kita bawa ke Kuala Lumpur. Kenapa sholat subuh kau tidak ajak anakmu? Kenapa dengar dakwah seperti ini kau tidak mampu bawa anakmu? Semua kita tinggal nanti Pak. Maka jadikan anak kita soleh dan soleha. Gimana caranya? 1, jangan kau cicipkan anakmu barang haram. Tidak ada orang mati gara-gara kelaparan. Demi Allah di Medan ini tidak ada orang mati kelaparan. Kalau ada tunjukkan saya. Yang mati anaknya karena narkoba, yang mati anaknya balapan liar, yang mati anaknya karena berzina. Ada itu. Tapi kita orang tua digagalkan oleh setan. Selalu khawatir. Apa dia makan nanti anakmu? Apa dia makan nanti anakmu? Investasi. Tidak usah bingung soal rezeki. Allah telah menjamin rezeki anak setiap manusia. Yang kita khawatirkan apa yang disembah anakku nanti ketika saya wafat. Apa anak kita masih ngaji ketika kita sudah dikubur? Masya Allah. Suatu kali Nabi ke satu tempat, melewati pemakaman. Anggaplah dari sini, Nabi ke sini. Ketika Nabi lewat ada pemakaman. Di area pemakaman, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Orang Bugis bilang, ma peri-peri kok. Langkahkan cepat. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampai di tujuan. Selesai urusan Nabi, balik lagi. Ketika Nabi balik, seluruh sahabat melewati pemakaman itu, cepatkan lagi langkahnya. Karena tadi disuruh cepat.
Begitu sahabat mempercepat langkahnya, Nabi bersabda, "Tidak usah kau buru-buru, santai saja." Bertanya sahabat kan heran, pergi tadi buru-buru, ini tidak lagi. Ada apa ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, andai saja kau diberi telinga seperti pendengaranku, kau dengar ini tadi disiksa ini orang. Saya tidak betah, saya tidak ingin lama-lama mendengarnya, aku tidak betah mendengarnya. Maka aku percepat langkahku supaya saya tidak dengar lagi dia disiksa. Pulang tidak. Kenapa tidak disiksa lagi? Saya dapat berita dari Jibril, Allah perintahkan, malaikat, hentikan siksaanmu kepada orang tua itu di kubur. Tidak mungkin orang tuanya kusiksa sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Anak bapak baru baca basmalah sudah dibebaskan dari azab kubur. Maka jadikan anak kita soleh dan soleha. Menjadikan anak soleh dan soleha, satu, jangan kasih makan uang haram. Maka istri, ini ibu-ibu yang hebat. Halo ibu, begitu suamimu datang bawa sesuatu ke rumah, pertanyaan pertama, halal tidak? Nih pak, biasanya cuma 5 juta. Ini kok jadi 7 juta? Dari mana ini 2 juta? Halal tidak? Kalau halal, mari. Kalau haram, bapak mau makan uang haram, makan sendiri. Saya tidak mau anakku kasih makan uang haram. Bisa ibu? Bisa begitu ibu? Hei, 2 juta bisa, 20 juta bengkok mukamu. Wah, sinilah sebentar haramnya itu pak. Maka jangan heran pak, lihat pejabat-pejabat yang korup. Lihat pejabat-pejabat yang mengambil uang negara, yang merampok uang rakyat, yang menipu rakyat, yang makan uang sogok. Lihat tuh anak-anaknya, lihat anak-anaknya. Biasanya 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar, lain dinasehat, lain dia cakap. Tengah malam pulang lompat pagar pak. Anaknya tengah malam jam 2 lompat pagar, cewek lagi. Perempuan tengah malam subuh baru balik, lompat pagar. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya uang haram. Kalau bapak mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan kau titipkan uang haram dalam darah dagingnya. Mana ada orang mati kelaparan pak? Kan ada 3 tuh kewajiban orang tua kepada anak. Dengar ini pak, kewajiban orang tua kepada anak 3. Dosa kalau dia tidak amalkan. 1, kasih nama yang baik. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Beleng-beleng. Bapak tahu, bayangkan kalau semua tidak ada nama. Bagaimana kita teleponan kalau tidak ada nama pak? Halo, ada Anu. Anu siapa? Si Anu. Yang paling saya susah bayangkan pak, bagaimana kita mau mencalek kalau tidak ada nama? Pilih saya. Bagaimana mau dicoblos? Saya semua di situ. Nama itu dalam Islam penting. Dalam ilmu komunikasi nama itu simbol. Simbol itu menggambarkan seutuhnya manusia. Begitu bapak dekat nama saya Dasat Latif, pasti bapak bisa bayangkan ustadz yang pendek-pendek, yang beleng-beleng, yang selalu pakai baju putih dari Makassar, Gaspol. Itu baru sebut nama sudah terwakili. Nama itu penting. Dalam Islam, nama itu doa. Maka berikan anak-anak bapak namanya nama-nama Islami. Lalu apa pengaruhnya di akhirat? Nama itu di akhirat masih dipakai pak. Maksudnya apa? Bapak nanti dikumpul di padang mahsyar, dari Adam sampai kiamat, 1 tempat, 1 loket, dipanggil satu-satu. Bayangkan waktu bapak vaksin, 7 loket, lama ngantrinya pak. Pasti bagi giliran kata panitia, besok habis vaksin. Itu baru 100 orang. Gimana dipanggil nama mahsyar? Lalu apa fungsinya nama? Yang dipanggil bukan nenek kita yang duluan wafat, bukan leluhur kita yang duluan wafat. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu pak. Abdul Jabbar, Abdurrahman, Baharuddin Jafar, Dasat Latif, itu dulu dipanggil pak. Tony, Joni, Rudi, Ningsi,
Nining, Titi, Tuti, di belakang kau. Dipanggil juga tapi di belakang gilirannya, Pak. Itu nama penting. Dan nama itu doa. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Saya mau kau seperti nanti Khalid bin Walid. Nah, saya kasih kau nama Umar. Pernah dia bukan generasi awal masuk Islam, tapi setelah dia masuk Islam, dialah yang menyebarkan Islam, menaklukkan Persia dan Romawi. Saya mau kau seperti itu, nak. Nah, saya mau kau seperti Khadijah, istri yang tidak pernah mengeluh di hadapan suaminya. Kau mau seperti itu. Nah, saya kasih kau Lionel Messi, supaya ke pemain bola. Apa? PSSI aja sampai sekarang masih suka ribut. Ya, sudahlah, kasih nama yang baik-baik, Pak. Nah, 2 kewajiban orang tua kepada anak. Setelah kasih nama, yang kedua kewajiban orang tua kepada anak adalah memberi makan. Yang ketiga, mendidik. Dari 3 kewajiban orang tua ini, Pak, kasih nama gampang, kasih makan gampang. Yang ketiga, mendidik. Ini yang mendidik yang susah. Kalau isi perut, tidak usah cemas, Pak. Itu Allah yang jamin rezeki. Bapak Ibu tahu cicak? Tahu cicak, Pak? Cecak. Di Sulawesi bilang cicak. Tahu cicak? Tahu kan? Apa dia makan, Pak? Apa dia makan cicak, Pak Jenderal? Nyamuk. Masuk akal enggak? Bagaimana ceritanya? Enggak masuk akal, Pak. Nyamuk kan terbang. Cicak cuma di dinding. Di mana ketemu? Dia enggak punya bandara. Iya toh? Enggak masuk akal itu, Pak. Cicak makan nyamuk enggak masuk akal. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Masih ingat lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan si cicak, Pak. Allah yang ngatur rezeki. Allahu Akbar. Sudahlah, tidak usah cemas soal makannya anak kita. Itu anaknya lagu-lagu dulu. Didik anak. Yang ketiga itu mendidiknya. Gimana cara mendidik anak? Silahkan baca itu riset hasil penelitian ini mendidik anak, silahkan. Tapi Bapak keliru ketika tidak buka Quran. Itu Allah menyimpan dalam kitab suci kita nama surah yang khusus mendidik anak. Itu ada itu, Pak. Namanya surah Luqman. Itu ada. Buka surah Luqman ayat 14 dan seterusnya. Allah jelaskan, ya bunayyah, wahai anakku, la tusrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Itu dulu yang pertama, akidah kepada anak kita. Jangan kau serikatkan Allah. Nah, masih kecil anak kita, mana mau diajarkan akidah, Ustaz? Caranya apa? Anak kan senang dengar lagu. Maka ajarkan anak kita dengan lagu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Apa yang mau dicapai dengan lagu itu? Apa yang mau dicapai, Pak? Coba ganti dengan akidah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Akidah. Banyak Tuhan di Indonesia yang diakui negara. Tapi Tuhanmu Allah. Bukan Allah, bukan Tuhanmu. Tapi meskipun bukan Tuhanmu, jangan kau hina Tuhannya orang. Karena dilindungi oleh undang-undang. Selesai. Cuma lagu kita kan lagu-lagu yang tidak mendidik. Bu ami-ami, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax. Itu dari lagu kan anak kita masih kecil itu. Bangun tidurku terus mandi. Ya sudah salah. Bangun tidur kau sholat dulu. Itu dari lagu itu bisa diajarkan akidah. Ayo.
Anak kan senang lagu. Coba suruh anak-anak kita nyanyi, senang kan? Saya tanya bapak-bapak, berapa anaknya Nabi? Ayo, berapa anaknya Nabi? Li, ti, bingung. Ayo, saya perkenalkan anak Nabi, kasih lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru bapak tahu anaknya Nabi 7. Padahal sudah mau mati. Ayo, ibu-ibu ajarkan anak dengan lagu. Dulu ibu saya waktu saya kecil, dia kenalkan lagu melalui lagu kepada Nabi. Lagu saya kenal Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, zaman dahulu banyak Pak, ada zaman batu. Tapi ini zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Oh, berarti Nabi terakhir ini. Kan ada 25 Nabi. Oh, Nabi terakhir. Saya tanya, siapa nabinya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Medan atau di Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Dia lanjut. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Desa atau Pak Camat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Coba bayangkan, dari sebaik lagu itu Pak, banyak pendidikan Islam di dalamnya. Itu lagunya ibu-ibu dulu, tidak ada majelis taklimnya, jilbabnya cuma pakai handuk. Iya toh? Sekarang ibu-ibu apa lagunya? Majelis taklim katanya. 4 kali dengar pengajian 1 bulan. Tapi apa lagunya? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, ke kiri. Apa kau dapat? Apa yang kau mau capai dengan kiri kanan itu? Iya toh? Ini namanya patolo-tolo. Coba, apa yang kita mau capai? Apa yang kita mau capai dengan lagu-lagu seperti itu? Pulang suaminya malah disinggung. Lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Anak-anak lagu kita, dia sambung itu lagunya ibunya. Pulang-pulangku berbadan 2. Wih, hamil dia pulang, Pak. Kita zaman kecil dulu lagu saya, Pak, lagu-lagu mendidik. Coba tanya ini orang-orang tua kita. Lagu kita dulu kan Romai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Coba ditahu, minuman itu merusak pikiranmu. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Ya kan? Bertanya lagi, mengapa berjudi juga haram? Itu lagu-lagu nasihat. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu ada nyanyi, ada nasihat di dalamnya. Katakan Tuhan itu satu. Ikul huwallahu ahad. Itu lagu kita dulu zaman kecil. Diajarkan apa kecintaan kepada negara. Padamu negeri kami mengabdi. Padamu negeri kami berjanji. Itu dulu. Sekarang lagu-lagu anak-anak kita.
Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kau dongok. Kakimu kau simpan di kepalamu, kepalamu kau simpan di kakimu. Itulah lagu, Pak. Dari jangan berkata apa arti sebuah lagu. Lagu itu mengajarkan anak-anak kita. Ajarkan akidah melalui lagu, ajarkan akhlak melalui lagu. Kenapa? Dunia lagu ini dunia orang senang. Jangan juga mengatakan lagu semua haram. Tidak, tergantung jenis lagunya. Nabi disambut dengan lagu. Tala al-badru alaina bin saniyatil wada. Itu Nabi disambut lagu. Nah, kalau lagu-lagu yang mengandung syahwat, haram. Mengajarkan ke syair-syairnya mensyirikatkan Allah, haram. Untuk siapa aku dilahirkan? Ada jawab, aku dilahirkan untukmu sayang. Pret. Itu kan lagu-lagu. Kalau lagu-lagu nasihat, ajarkan anak-anak kita. Didik sesuai, itulah Nabi katakan, didik anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, satu yang bisa membantu, menolong kita ketika sudah dikubur, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak mau bayangkan anak bapak nanti dikubur. Lihat deh anak kita sekarang. Kalau kita intip di kamarnya main game, bapak akan di game nanti di akhirat. Jangan ketawa, saya serius ini Pak. Apalagi yang bapak sudah usia 60-70 tahun, mau kemana bos? Pasti mati. Dan orang kalau sudah masuk di kubur, wabillahi taufiq wal hidayah, habis cerita Pak. Siapa yang doakan? Kawanmu yang kau sibuk di WhatsApp, demi Allah dia tidak akan doakan kamu nanti. Mau lihat buktinya? Kita kan semua punya grup Pak. Coba lihat kalau ada orang meninggal di grup kita. Jangankan berdoa, ngetik doa aja tidak mau Pak. Dia cuma kirim stiker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngetik doa, baca Al-Fatihah, dia kirim saja Al-Fatihah. Tapi dia tidak baca itu. Begitulah gambaran kita ketika kita sudah dikubur nanti. Maka yang bisa menyelamatkan dan mengalir terus amal-amalmu, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita, apa itu? Harta yang telah kita sedekahkan. Pak, punya rumah mewah salah? Tidak. Punya tabungan miliaran? Alhamdulillah Pak. Tidak semua Allah kasih itu rezeki. Bapak pikir punya rezeki karena Bapak bekerja? Kerja keras? Enggak Pak. Kalau kerja keras membuat kalian kaya, mestinya buruh dan tukang batu kerja kaya Pak. Karena dia kerja keras tiap hari. Ada orang cuma kipas-kipas, cuan. Cuan. Itu bukan karena kerjamu, tapi Allah yang kasih. Mau lihat buktinya? Coba lihat itu jejeran ruko Pak. Sama harganya, sama barang dia jual, sama teknik promosinya. Tapi ada yang laku tokonya, ada yang gulung tikar. Allah yang ngatur rezekimu. Maka Allah tidak melarang kita menjadi pengusaha. Allah tidak melarang kita jadi orang kaya. Allah cuma minta, jangan kau pelit. Jangan terlalu bakhil. Ada memang orang Pak pelit sekali. Orang kalau pelit Pak, tidak ada yang suka. Benar. Saya tanya ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Ibu, senang yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang pejabat yang pelit atau dermawan? Tuh dengar Pak, tidak ada yang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah kau ke rumahnya, pelit betul dia. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit Pak. Masya Allah. Bersedekahlah. Sedekah. Orang di kampungku bilang seke. Kikirigala paku jambatang. Ada memang orang pelit sekali begitu Pak. Masya Allah. Dosanya, sampai dia bilang orang, tidak usah kau minta, dosanya aja dan dia mau kasih kau itu. Begitu pelitnya itu Pak. Begitu Bapak masuk kubur, itulah yang Bapak pernah sedekahkan. Kata Nabi 3 aja, itu yang kau miliki, itu tidak bisa diambil orang. 1,
makanan yang kuda habis kau makan itu sudah tidak bisa diambil orang. 2, yang hancur kamu pakai tidak bisa diambil orang. 3, yang telah kau sedekahkan. Rumah belum tentu bapak punya, itu hanya kertas. Begitu bapak keluar kena serangan jantung ketika main badminton, mati. Siapa yang punya rumah? Ahli waris. Istri saya masih muda pak. Saya ada rumah. Istri saya 20 tahun. Begitu saya meninggal, dia kawin lagi pasti pak. Siapa yang nikmati rumah saya yang setengah mati kucicil? Suami barunya pak. Allah, kesian pak. Bapak sudah disiksa, aduh, dikubur, aduh, pak. Aduh, suami menikmati ranjang kita pak. Ini pak, sedekahlah pak, sedekah. Yang tidak bisa diambil orang itulah yang telah kita sedekahkan. Sedekah. Tidak mesti banyak. Allah cuma minta rutin. Bapak, Masya Allah, tiap hari Jumat ibu kirim 10 nasi bungkus ke masjid. Nggak ibu bangkrut. 10 aja nasi bungkus. Sambil berdoa, ya Allah berikan dan tambahkan rezekiku. Mudah-mudahan bulan depan bukan 10 tapi aku mau 20 bungkus. Ternyata yang makan itu yang 10 bungkus, 2 diantaranya ulama, 2 diantaranya remaja masjid. Dia berdoa setiap dia selesai sholat. Dia sholat tengah malam. Selama darah dagingnya ustadz itu dipakai beribadah, yang belikan nasi kuning dapat pahala. Maka traktir saya nanti pak. Iya pak, kalau ustadz bapak traktir darah dagingnya itu dipakai sujud. Tapi kalau kontraktor, ada kontraktor di sini? Ada? Bapak pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat pak? Jadi penghuni sorga dan penghuni neraka ber-SMS-an, WhatsApp. Kata penghuni sorga, Mas bro, bagaimana kabarmu di neraka? Aduh, ndak ada yang enak di sini bos. Di blender terus kita. Nggak ada jam ngaso, nggak ada jam istirahat, dihabisi kita terus. Kata penghuni neraka, kau di situ bagian, Masya Allah, nyaman betul di sini surga. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. 1 laki-laki, 7 bidadari men, 7. Masya Allah. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ, lihat situasi? Dia bilang boleh aja sini kau. Bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang. Penghuni neraka kan kreatif pak. Gampang. Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50% pak. Cepat dia pak. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai, efektif dan efisien. Sampai di tengah. Ini penghuni neraka dia lihat, kenapa jembatan dari surga belum mulai-mulai? Dia teriaklah, woi mas bro, kenapa proyekmu kamu belum mulai? Kita ini sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia, ada semua di situ. Hati-hati pendorong pak. Ketawa kawan saya ini yang anggota DPR. Ketawa dia pak. Langsung saya bilang, bapak juga pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah dengar cerita anggota DPR di akhirat pak? Masuklah surga penghafal Quran. Sampai di dalam surga dia tengok pak, kenapa banyak anggota dewan di sini? Dia pergi protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di surga ini? Nah di negara saya banyak ditangkap gara-gara tertangkap basah. Kata malaikat, nggak usah kau ribut, dia cuma reses. Sebentar lagi kembali ke tempatnya. Allahu Akbar.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersedekahlah. Sedekah. Ya. Kenapa rumah tangga kita kadangkala kok tidak bisa tenang di dalam rumah kita? Karena harta yang ada dalam rumah itu kita tidak pernah zakat sedekahkan. Bersedekahlah. Bapak-bapak yang sudah pensiun, yang dulu kerja subhat, antara halal haram tidak jelas pak. Ya sudahlah, bersihkan itu dengan zakat. Itu yang subhat. Pak Rendring ini. Yang subhat. Tahu yang namanya subhat pak? Samar-samar. Itu subhat itu pak. Samar-samar. Tapi yang nyata-nyata haram nggak bisa dibersihkan dengan cara apapun kecuali masuk neraka. Iya pak. Kalau yang subhat itu yang ya antara halal dengan tidak, abu-abu, pilkada main dua kaki. Tapi kalau uang judi, bisnis prostitusi, minuman haram, narkoba, biar kau cuci apa tidak akan bersih kecuali kau dicuci di neraka. Beda kalau bapak dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah selama bapak tobat, menyesal, tidak mengulang, ganti kebaikan, Allah semua ampuni. Tapi kalau berkaitan dengan hartanya orang yang kita ambil, tidak bisa pak, kecuali neraka yang bisa mencucinya. Dan bapak tahu api neraka, itu kata Nabi, api neraka, kerikilnya neraka yang paling kecil diambil, paling kecil. Saat partikelnya neraka diambil, diletakkan di ujung kakimu, saking panasnya mendidih sampai ke otakmu. Itu yang paling ringan. Cuma biasa anak muda kalau kita cerita neraka, dia bilang pintar, pandai juga itu Ustaz cerita neraka. Macam dia datang dari neraka. Hati-hati bos. Mau kemana? Kamu pasti mati. Dia bilang orang Bugis, witato pinawitai. Muitato tulah cilaka. Pasti kau lihat. Pasti kan ada bilang, nanti ku tengok dulu baru ku lihat. Kau tengok juga itu nanti. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sedekah yang bisa menyelamatkan. Kalau bapak mampunya sedekahnya hanya tenaga, sedekahlah dengan tenaga. Bapak mampunya sedekah dengan jabatan, sedekahlah dengan jabatan. Bapak mampunya sedekah dengan ilmu, sedekahlah dengan ilmu. Dan yang ketiga, yang bisa menolong kita dan mengalir amalnya terus mengelur, ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau bapak dapat ceramahnya Ustadz Das'ad di grup-grup WhatsApp, langsung sebar pak. Bapak dapat ilmu, dapat pahala seperti pahala saya tanpa mengurangi pahala saya. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Begitu dapat langsung. Bapak kalau nonton di rumah YouTube, Das'ad Latif keluar ceramah saya, sudah sebar. Setelah nonton jangan lupa like and share. Kalau ada iklan jangan di skip. Karena kalau bapak skip saya tidak dapat apa-apa. Kalau bapak nonton satu iklan, itu artinya bapak nyumbang 250.000 ke saya. Satu iklan. Itu kan 30 detik. Kalau bapak nonton 2 iklan, 500.000. Tapi bukan ke sayanya pak. Alhamdulillah seingat saya semenjak ada channel saya bikin, saya ingat baru pertama saya ambil cuma $2. Selebihnya semua jadi amal bakti. Jadi masjid. Jadi beasiswa. Jadi kalau bapak nonton iklan bukan untuk saya tapi untuk bapak sendiri. Nah itu. Ustaz sudah ku tidak mau keluar, tidak mau tak putar ceramahmu Ustaz. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Tidak menjadi masalah bagaimana, kapan matinya. Tidak jadi masalah. Tidak menjadi masalah dalam kondisi tuakah kita mati atau muda, tidak. Yang jadi masalah, sudah siapkah kita menghadapi kematian itu. Dan kematian sesuatu yang pasti, bekalnya adalah perbaiki amal. Dan setelah itu masuk di alam kubur, 3 lagi yang bisa mengalir terus menerus. Satu di antara 3 itu, pertama anak yang soleh dan soleha, yang kedua berbanyaklah bersedekah,
Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Akhirnya saya ingin memberi oleh-oleh kepada kita yang bisa menjadi amal yang kita amalkan, terutama bapak-bapak yang sudah usia-usia sakaratil maut. Apa doa-doa kita? Itu ada doa. Buka buku-buku tahlil, halaman-halaman terakhir biasanya itu ada judul doa, doa selamat. Ada di situ yang berkaitan dengan menghadapi sakaratil maut. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Coba hafal itu, Pak. Taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertaubat sebelum mati. 70 tahun umur kita, usia 73 kita wafat, tapi di usia 70 sampai 3 tahun kita taubatan nasuha. 33 tahun itu menghapus dosa-dosa kita yang 70 tahun. Taubatan qablal maut. Warahmatan indal maut. Rahmatilah saya menghadapi sakaratil maut. Ringankanlah saya ketika dicabut nyawanya. Ketika dicabut nyawa bukan perkara gampang dan ringan, Pak. Cabut aja paku yang masuk ke sini, Pak. Pancing aja tersangkut di kulit kita. Padahal dia hanya nyangkut beberapa menit. Kita sudah sangat menderita, bahkan bisa dibawa ke rumah sakit operasi. Gimana dengan roh kita yang berpuluh-puluh tahun menyatu dengan kulit dan daging kita, lalu dipaksa keluar. Maka kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ringankan saya menghadapi sakaratil maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunilah saya setelah mati. Kalau 3 ini dikabulkan, Pak, aman, Pak. Tobat sebelum mati, diringankan ketika dicabut nyawanya, dan diampuni setelah mati. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.